Iron Dome nyaris merudal jatuh jet tempur F-15 Israel saat Perang Gaza. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa sebuah rudal interceptor dari sistem pertahanan Iron Dome nyaris menghantam jet tempur F-15 Israel selama perang dengan milisi Palestina di Gaza baru-baru ini. Angkatan Udara Israel pada hari Rabu mengakui insiden yang hampir menjatuhkan pesawat tempurnya sendiri tersebut. Mengutip laporan Channel 12, selama pertempuran Mei lalu, sebuah rudal interceptor dari sistem pertahanan Iron Dome yang ditembakkan ke sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza. Namun operator Iron Dome secara tidak sengaja mengunci sebuah pesawat F-15 yang terbang di atas jalur Gaza. Rudal interceptor itu akhirnya diledakkan oleh operator Iron Dome beberapa saat sebelum mengenai jet tempur F-15. Bahkan pecahan peluru dari misil interceptor menghantam pesawat tempur tersebut. Laporan sedikit berbeda dari Channel 12 mengatakan rudal pencegat itu ditembakkan dengan sengaja ke F-15 setelah salah mengidentifikasikannya sebagai roket Gaza yang menuju ke Israel. Itu adalah keajaiban bahwa tidak ada yang terluka, bunyi laporan tersebut yang dikutip Time of Israel, Kamis 15 Juli. Kedua laporan stasiun televisi itu mengatakan IAF mengkonfirmasi insiden tersebut memang benar-benar terjadi dan mencatat bahwa itu terjadi pada puncak konflik selama rentetan berat roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza. Militer Zionis mengatakan bahwa pelajaran sedang dipelajari dari insiden tersebut. Ini adalah insiden yang kompleks di mana Angkatan Udara diharuskan untuk mencegat roket dan pada saat yang sama menyerang Gaza, kata militer dalam sebuah pernyataan di Channel 12. Kami sedang menyelidiki insiden tersebut untuk melakukan perbaikan serta melanjutkan untuk menjalankan misi demi keselamatan orang-orang di Israel. Insiden yang dilaporkan pada hari Rabu bukanlah peristiwa pertama yang diakui publik di mana Iron Dome mengunci sebuah pesawat Israel. Setelah pertempuran Mei lalu, tentara Zionis mengakui bahwa sistem pertahanan rudal Iron Dome telah menembak jatuh salah satu drone pasukan pertahanan Israel. Menurut harian Haaretz yang pertama kali melaporkan jatuhnya pesawat tidak berawak Skylark, insiden itu menimbulkan kekhawatiran di Angkatan Udara Israel, mengingat keharusan bagi pertahanan udara negara itu dapat mengidentifikasi pesawat musuh dan menjatuhkannya. Laporan itu yang tidak mengutip sumber mengatakan kemampuan Iron Dome untuk membedakan antara pesawat yang bermusuhan dan tidak bermusuhan adalah alasan utama otoritas penerbangan internasional memberi Israel lampu hijau untuk menjaga wilayah udaranya tetap terbuka untuk penerbangan komersial selama pertempuran. Selama Operation Guardian of the Walls, nama IDF untuk perang 11 hari yang dimulai pada 10 Mei setelah milisi Palestina menembakkan roket ke Yerusalem di tengah meningkatnya ketegangan Israel-Palestina atas kota itu. Kelompok perlawanan di Gaza menembakkan lebih dari 4.300 roket ke Israel, banyak diantaranya dicegat oleh sistem Iron Dome. IDF merespon dengan sekitar 1.500 serangan udara terhadap target-target di Gaza, serta mencegat sejumlah drone yang diluncurkan ke Israel. Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi dekat istana Raja Abdul Aziz. Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi di kota Al-Quds. Suara dentuman terdengar dan membuat kepanikan warga. Berdasarkan informasi yang diterima FIFA militer, ledakan terjadi pada Rabu pagi 14 Juli 2021 waktu Arab Saudi. Ledakan terjadi sekitar pukul 5:01. Bola api besar terlihat berkobar dari kejauhan disertai kepulan asap hitam pekat yang mengangkasa. Jerit ketakutan warga pecah seketika.
Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki, ledakan itu bukan sebuah serangan rudal balistik yang dilancarkan militer musuh ke kota Al-Qarj, tapi ledakan itu berasal dari sisa-sisa amunisi dan senjata yang sudah tidak terpakai lagi. Ledakan tidak disengaja dari sisa-sisa persenjataan yang tidak dapat digunakan yang disiapkan untuk dipindahkan di salah satu tempat pembuangan di Kars, kata Brigjen Turki Al-Maliki. Brigjen Turki Al-Maliki memastikan tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam ledakan itu. Meski begitu, penyebab ledakan telah ditangani pihak keamanan setempat. Kota Al-Qarj merupakan salah satu wilayah terpenting bagi Arab Saudi. Di kota yang berada di Arab bagian tengah provinsi Riyadh ini banyak terdapat bangunan bersejarah. Salah satunya ialah Istana Raja Abdul Aziz. Sekedar diketahui, situasi di Arab Saudi tegang akhir-akhir ini, apalagi setelah militer Yaman menembakkan sejumlah rudal balistik ke wilayah selatan Kerajaan Arab Saudi. Yaman menyerang Arab Saudi dengan tujuan membalas serangan brutal ke negara itu yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah di Yaman. Kata-kata ngeri ini keluar dari mulut Presiden Iran. Satu hari kami perkaya 90% uranium. Di tengah upaya pemulihan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan Washington 3 tahun lalu, petinggi Iran malah membuat klaim besar terkait kemampuan negara tersebut memperkaya uranium. Badan Energi Atom Iran dapat memperkaya uranium hingga 20 dan 60%, dan jika satu hari reaktor kami membutuhkannya, mereka dapat memperkaya uranium hingga 90% kemurnian, kata Presiden Hassan Rouhani saat rapat kabinet menurut kantor berita Mer. Perjanjian nuklir Iran membatasi kemurnian fisil di mana Teheran dapat memurnikan uranium pada 3,67%, jauh di bawah 20% yang dicapai sebelum perjanjian. Sedangkan uranium 90% yang dibicarakan Rouhani sudah layak untuk digunakan dalam senjata nuklir pemusnah massal. Iran melanggar perjanjian nuklir melalui berbagai cara sejak Amerika Serikat hengkang dari perjanjian tersebut pada 2018, termasuk memproduksi uranium dengan kemurnian 20 dan 60% lewat pengayaan.